kayaknya Persiwangi itu tidak akan jalan. Butuh orang-orang seperti Mas Yunus, butuh orang-orang gila seperti Mas Yunus. Ada gilanya. Iya, iya. Itu gimana menurut Mas? Bagi saya sebutan gila ini udah dari dulu, Mas. Ya. Menjadi aktivis gila yang berani membentur siapapun ya karena orang gila. Menjadi berani megang bola yang butuh dana dari pribadi ya harus orang gila. Ya. Kalau saya berpikir secara manajemen, secara saya berpikir bisnis, ya saya nggak pegang bola, Mas. Ya. Mending uang ratusan juta tak buat sewa sawah atau usaha yang lain. Wong kita juga punya usaha kok, gitu. Tapi karena saya orang gila, nggak mikir uang, bakar duit ya sudah orang gila, bakar duit hal yang wajar. Nah, itu. Ya, pemirsa, luar biasa. Mas Yunus Wahyudi ini memiliki banyak hal yang mesti harus disampaikan, tetapi mungkin tidak cukup. Saya hanya ada waktu sedikit karena beliaunya nanti akan ada acara lagi di luar sana, maka saya harus cepat-cepat, kira-kira begitu. Nah, Mas Yunus, ini kan Persiwangi sudah masuk 16 besar. Pasti ada banyak persiapan agar anak-anak pemain ini lebih fokus kira-kira gitu kan. Targetnya yang jelas ya lebih maksimal lagi. Apa yang sudah dipersiapkan ya? Jadi begini, kemarin setelah pertandingan kita umumkan bahwa kita mengasih 1 hari libur. Untuk teman-teman yang di Banyuwangi silakan pulang, besok kembali lagi. Karena mulai kita tata fisiknya, mentalnya, karena kita babak ke-16 besar ini semakin kuat lawan-lawan kita. Kita harus persiapkan fisiknya, mentalnya, teknik-tekniknya harus kita persiapkan, Mas. Ya kalau untuk akomodasi mungkin kita akan tandang entah di kabupaten mana nanti mainnya. Karena kita sudah mungkin nggak bisa lagi jadi tuan rumah ya. Kalau masih bisa kita akan minta. Kalau nggak bisa berarti kita harus luar kota, entah di Gresik, entah di Malang atau di tempat yang lain. Gitu loh. Ya. Jadi harus ready nanti akan berlaga di luar kabupaten. Ya, kita harus siap. Selama ini kita menang-menang terus dan bagus ini karena mental kita main di sini. Ketika nanti kita mental di kandang lawan atau tempat lain ya kita tetap mentalnya harus bagus. Itu yang kita pressure, kita omongkan kepada semua pemain dan pelatih. Jangan grogi pokoknya gitu. Kalau masalah akomodasi ya mungkin gaji dalam 1 minggu sebelum bertanding tanggal 19 nanti kayaknya bertanding ini. Ini harus kita gaji 19 Desember ini. Iya. Kita gaji nanti. Jadi biar semangat. Jadi anak-anak kesannya punya beban, punya hutang kepada pihak manajer, karena udah digaji harus mainnya sungguh-sungguh. Harus lebih maksimal ya. Lebih maksimal lah. Gitu. Selain mental apalagi itu ya? Ya mental, fisik, terutama fisiknya harus benar-benar dijaga. Mental terutama nomor 1, fisik, kekuatannya, kebersamaan. Kalau kebersamaan sudah lah. Mereka sudah totalitas, sudah tidak mau kalau tidak Pak Yunus yang jadi bapak atau yang mimpin. Oh gitu ya, anak-anak begitu ya? Mulai pelatih, mulai dari pemain seperti itu. Karena ya mungkin mereka merasa ada bapak barulah, nyaman, yang bisa menjadi bapak, melindungi, mengayomi. Bahkan anak-anak ngutang dulu sudah ada loh. Untuk gaji ke depan sudah pada ngutang, ya nggak banyak. Ada yang 2 juta, ada 1 juta. Dan semalam pun kita masih bagi bonus loh, Pak. Setiap menang, kemarin ada bonus ya? Bonus 5 juta lah kita. Luar biasa. Selalu 5 juta yang kita transfer masing-masing ke rekeningnya, biar adil. Jadi ketika tak bagi nanti pelatih sekian, pemain sekian, rata lah. Itu soal akomodasi. Artinya salah satu teknis untuk membuat anak-anak itu mentalnya lebih kuat nanti ya di laga-laga berikutnya kan gitu ya, Mas. Betul. Artinya soal makan, kemudian bonus-bonus sudah diberikan oleh Mas Yunus sebagai CM di situ. Terus apa lagi ini, Mas? Ya pokoknya kepentingan anak-anak apapun, ada yang sakit orang tuanya, ya kita siapkan. Kita kasih uang, tidak usah ngutang. Ada yang sakit orang tuanya, ada yang anaknya sakit, yang sudah punya keluarga gitu. Ada yang susunya butuh susu, silakan kita kasih lah. Nggak usah ngutang. Kalau untuk kebutuhan keluarga saya bilang gitu. Mas Yunus sebagai CM di Persiwangi,
ada harapan enggak dukungan gitu ya. Artinya selain dukungan doa, yang jelas kan berat juga semakin masuk di laga berikutnya itu kan semakin berat ya Mas ya. Iya. Apakah tidak ada harapan dari pihak-pihak lain, dukungan bentuk materi dan segala macam. Saya pikir kalau misalkan saya yang hanya setengah-setengah ngerti soal olahraga itu kan ya pihak-pihak di luar apa ya kepengurusan ini kan masyarakat paling tidak itu entah itu Pemkab, entah itu swasta. Itu kan kalau saya jadi jenengan, jadi JM pasti ya butuh support lah paling tidak atau seperti itu atau bagaimana itu Mas? Saya ini sudah mencoba untuk mengatakan kepada pemerintah Banyuwangi lah ya. Bagaimana ini karena masih Liga 3, Liga Pembinaan seperti Madura kemarin. Madura kemarin dapat dana 1,8 M. Pertama 850 itu dari pemerintah langsung dan kebetulan JM-nya Wabub, wakil bupati. Jadi enak gitu loh. Kenapa di Banyuwangi susah ya saya juga nggak tahu ya. Saya pikir saya sudah berkali-kali mengatakan kepada mereka sampai saya jual tiket VIP itu aja masih ditawar Pak. Iya. Ayo beliin 100.000 tiket VIP lah untuk membantu kita semuanya. Ini saya kasih 10, ada yang beli 2, ada yang beli 5. Ini pihak dari dinas. Saya tidak menyalahkan kenapa sih bisa menjadi seperti ini. Apa mereka alergi dengan bola? Padahal nilai ikon Persiwangi ini luar biasa bagi masyarakat Banyuwangi. Ketika ada pertandingan seperti ini, berapa hotel yang dia pakai? Ya kan? Pajaknya juga masuk ke Pemda. Iya. Kan gitu. Banyak karena ada berapa klub di sini semua nginap di hotel Banyuwangi. Asupan uang untuk pajak bagi hotel-hotel kan masuk ke daerah. Ini harus dipikirkan. Iya. Artinya Mas Yunus kan entah itu ada dukungan atau tidak karena ini untuk Banyuwangi tetap jalan ya Mas ya. Tetap jalan sementara ya semampu saya jalan. Kebetulan Pak Sumail DPR RI ini sebagai penasihat di Persiwangi ini tetap mencarikan lah walaupun sampai detik hari ini Mas. Iya. Ya kita sudah sebentar lagi akan main lagi dan kita akan gaji. Belum ada dana 1 rupiah pun dari pihak manapun. Masih saya sendiri yang harus berupaya. Saya sendiri. Jadi tidak ada orang lain. Saya cuma semangat karena Bapak Sumail masih mendukung, masih mencarikan. Ya semoga nanti dapatlah untuk perjalanan ke depannya. Amin. Karena kita tidak tinggal di sini aja, masih banyak perjalanan dan panjang perjalanan kita. Seperti itu. Untuk Banyuwangi dan masyarakat banyak ya Mas. Iya. Saya pikir luar biasa Mas. Bola ini buat hiburan Mas. Iya. Ya, buat hiburan, buat olahraga, buat menyalurkan bakat-bakat daripada adik-adik kita. Ini luar biasa. Iya. Saya dengar di luar sana Mas, ada banyak orang itu kalau misalkan bukan Mas Yunus, kayaknya Persiwangi itu tidak akan jalan. Butuh orang-orang seperti Mas Yunus, butuh orang-orang gila seperti Mas Yunus. Ya. Ada gilanya. Iya. Itu gimana menurut Mas? Bagi saya sebutan gila ini udah dari dulu Mas. Ya. Menjadi aktivis gila yang berani membentur siapapun ya karena orang gila. Menjadi berani megang bola yang butuh dana dari pribadi ya harus orang gila. Ya. Kalau saya berpikir secara manajemen, secara saya berpikir bisnis, ya saya nggak pegang bola Mas. Ya. Mending uang ratusan juta tak buat sewa sawah atau usaha yang lain. Wong kita juga punya usaha kok, gitu. Tapi karena saya orang gila, nggak mikir uang, bakar duit ya sudah orang gila, bakar duit hal yang wajar. Iya. Nah, itu. Gila untuk banyak orang ya Mas ya. Gila untuk senang orang. Banyak orang. Yang penting begini, saya ini kata guru saya, yang penting kamu hidup manfaat bagi orang banyak. Ya. Ilmu ngaji yang kamu dapat di sini, yang penting kamu manfaat bagi orang banyak. Aku gak menginginkan kamu pinter kitab, pinter ngaji, yang akhirnya kamu tidak bisa menjalankan. Yang penting kamu bermanfaat bagi orang banyak dimanapun tempat. Hanya itu pesan guru saya. Jadi Gus Hari, guru saya, yang di Jakarta itu, guru spiritual saya ke tasawufan, ya hanya itu. Seperti dia memberi contoh kepada saya. Mereka tuh ahli sodako guru saya. Ya kan, dalam perusahaannya dia dapat 100 juta setiap hari itu. Yang disodakokan 75 juta untuk yatim piatu masjid. Yang 25 diambil untuk karyawan dan mereka. Subhanallah, luar biasa. Ini sekitar contoh yang langsung nyata. Bukan sekedar omongan guru.
dia nyata di lapangan, ya sudah, saya lakukan itu. Saya nggak mikir, saya menganggap bahwa dunia ini seperti kotoran. Saya nggak mau terkotori oleh kotoran-kotoran itu di hati saya. Saya nggak mikir saya nanti kaya apa enggak, saya nggak mikir. Kan saya sudah berkali-kali ngaku, saya ini orang miskin yang ngaku kaya, Mas. Ya. Daripada orang kaya ngaku miskin, maksudnya daripada orang kaya yang pelit yang tidak bermanfaat. Iya kan? Nggak apa-apa, sudah saya seperti ini. Saya hidup menikmati saja kok. Luar biasa. Karena saya sendiri tidak pernah tahu hidup saya ini seperti apa, saya tidak tahu. Karena 1 menit saya akan mati, saya juga tidak tahu. Jadi saya tidak pernah tahu hidup saya. Makanya hidup saya tidak ada manajemen. Tidak ada, ngapain tak manajemen. Yang saya manajemen hati saya untuk Betul. Tuhan saya sudah. Manajemen diri yang kuat. Iya. Antara pola pikir, otak, dan kolbunya yang Iya. dijadikan Hanya itu. manajemen. Iya. Luar biasa. Nah, Ini adalah proses pelajaran yang mungkin tidak banyak orang mengetahui bagaimana sosok beliaunya ini, Iya, Mas iya. Yunus Wahyudi ini. Ketika menggeluti Persewangi, saya yakin itu juga merupakan doa-doa ketika Mas Yunus dikabarkan dipecat atau segala macam. Dan saya sering mendengar juga pro kontra. Sebagian orang menyayangkan ketika ada bahasa dipecat tempo hari. Alhamdulillah sekarang sudah masuk lagi. Dan mudah-mudahan niat upaya baik Mas Yunus di tengah-tengah proses menggaungkan Persewangi ini akan lebih baik ke depan. Oh iya Mas Yunus, ini ada pertanyaan menarik ini. iya. Anda kan juga sukses lah, meski masih belum selesai prosesnya ini, mendirikan klub sepak bola baru di Banyuwangi. Betul. Apakah ini benar atau seperti apa ini? Betul, Bisa betul, disampaikan ini? Betul. Jadi begini, karena di Persiwangi yang ini saya ini hanya pegawai ya, yang dijadikan JM yang mau modali sendiri. Ya. Ini bukan milik saya. Ini milik PT Persiwangi, ya kan? Ya. Yang sewaktu-waktu bisa diambil dan saya tidak punya hak sama sekali. Oh. Saya persiapkan yang milik saya sendiri, yang mendirikan saya, yang modali saya, namanya New Persiwangi Muda. New Persewangi Muda. Iya. Saya akan bikin akademi mulai SD, SMP, SMA sampai nanti umum. Akan saya bikin sekolahan. Wah, Gitu. luar biasa. Ya minimal ya pemerintah di sini harus ikut lah. Karena untuk pendidikan anak-anak Banyuwangi supaya bakat-bakat mereka tersalurkan. Jadi saya minta kepada masyarakat Banyuwangi, mumpung hari ini melihat saya semuanya, Ya. saya umumkan bahwa saya sudah mendirikan New Persiwangi Muda yang akan bikin sekolahan bola. Dari mulai SD, SD, SMP, SMA, bahkan umumnya akan Umum. kita seleksi. Ya. Biar bibit-bibit Banyuwangi luar biasa. Ini Karena sudah jalan atau gimana? sudah jalan. Saya ini jalan. jam merencanakan mau ada turnamen, ya kan? Aha. Di Karetan. Saya kemarin ngomong dengan panitia, bikin ini sebelum pemilu juga harus bikin turnamen anak-anak SD. Saya akan milih bibit-bibit di situ. Saya hadiah 20 juta langsung untuk Biasa. perebutan piala bergilir nanti. New Persewangi New Muda. Persiwangi Muda. Lalu bagaimana Persewangi yang sekarang Anda? Ya, sebatas perjalanan yang saya bawa ini, saya tidak tahu nanti saya seperti apa juga tidak tahu. Apakah saya masih dipakai terus apa tidak? Saya pikir ini tidak ada benturan kok. Oh gitu, tidak ada benturan ya. benturan. Soalnya mungkin apa yang sudah sampai lakukan di tengah Persewangi hari ini, pasti kan sudah membangun kepercayaan. Iya. Bagaimana anak-anak Persewangi hari ini ketika Mas Yunus kemudian membuat klub baru gitu kan, seperti itu. Saya pikir Pasti arah kan kita akan di apa bahasanya digandoli kira-kira kan gitu. nggak anu Kak. Nggak Saya benturan pikir- ya? Saya pikir nggak benturan karena tujuan saya yang New Persiwangi Muda ini membuat bibit-bibit anak-anak kecil, anak muda Oh, ini gitu untuk berkarya, berolahraga. Ya, ya, ya. Saya yakin seperti saya ya. Saya ini punya anak kecil ikut bola, saya seneng. Pasti wali murid orang tuanya melihat anaknya sampai kemarin di Pangdam yang umur 11 tahun lomba ikut semua bapak ibunya. Ya, Mereka akan khawatirnya bangga. tidak fokus gitu loh. Satu enggak ya. Enggak. Ya. Ngelola bola saya pikir maaf ini. Ya. Ketika kita menjalankan dengan baik, tidak ada kepentingan yang lain, duit nanti berikutnya lah bisa kita Ya. cari lah. Bisa kita tata loh. Kita nggak terganggu kok. Sudah jalan semuanya kok Sudah ini. jalan. Ha-ha. Paling tidak saya tahu Mas Yunus tidak akan dikerjakan sendirian lah. Pasti akan melibatkan, artinya mungkin ya sosok-sosok muda yang lain dijadikan sebagai pengurusnya New Persewangi Muda di situ. Iya. Kemudian nanti di Persewangi ini juga ya karakter Mas Yunus kan seperti itu. Iya. Mana yang
oh ini kayaknya serius diambil, Ya. yang tidak Ya. kayaknya Ya. seperti itu. Pasti ada penyeleksian, Mas. Ya. Dan kita sudah siapkan di New Persiwangi Muda ini kita punya pengacara 8, Mas. Ya, Yang mengawal New Persiwangi Muda. Persiwangi Muda. Iya, mulai sekretaris, bendahara, ada semuanya, mulai apa-apapun sudah kita tata semua manajemennya. Ya, Dan kita sudah mulai membuat kantornya, ya kan? ya. Membuat status hukumnya kita ada semua. Jadi kita nggak akan main-main lah. Luar biasa. Iya. Harapan Mas, karena sahabat tadi bilang ini waktunya mepet katanya Ya. pemirsa, karena Mas Yunus ada kegiatan lain di luar sana. Satu penutup kalimat harapan ke depan apa yang sudah Mas Yunus lakukan terhadap banyak orang di Banyuwangi. Ketika bicara Persewangi, itu bukan hal kecil. Tidak semua orang bisa lakukan. Apa harapan Mas? Saya berharap kepada masyarakat Banyuwangi semuanya hari ini dan seterusnya saya akan memulai bagaimana bola Persiwangi ini dari kecil menjadi besar, dari keterpurukan tertata rapi. Saya berharap bahwa saya tidak ada kepentingan sama sekali selain saya menghibur diri saya, menghibur masyarakat Banyuwangi, para supporter dan semuanya lah. Semoga Persiwangi yang saya ciptakan dari awal, cinta dan kasih sayang ini, orang-orang yang tidak baik, yang ingin memanfaatkan ini disingkirkan oleh Tuhan. Sehingga kita biar berjalan di real Tuhan. Ya kan? Saya berharap seperti dulu-dulu ya, banyak para pemain bola ini yang dijadikan pegawai negeri. Saya harap nanti Pemda juga memilih pemain-pemain yang bagus yang membawa nama harum Banyuwangi ini untuk diambil menjadi pegawai negeri di Pemda Banyuwangi. Amin, amin, amin. Itu Luar harapan biasa. saya. Terima kasih Mas Yunus Oke. waktunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan upaya baik jenengan akan menjadi magnet bagi lain orang. Amin. Dan semuanya akan nyengkuyung jadi satu untuk kebaikan Banyuwangi. Terima Siap. kasih Oke. waktunya. Amin. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi bincang-bincang, omon-omon dengan Mas Yunus Wahyudi, JM Persewangi Banyuwangi. Sampai ketemu lagi dalam program yang sama di Rehat Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.